Selamat siang teman-teman wartawan, teman-teman humas, Ibu Pelaksana Tugas Deputi Perlindungan Khusus Anak, Pak Iksan, dan semuanya dari teman-teman humas. Kita bertemu lagi dalam Media Talk. Ini kayaknya udah lama nih kita nggak panas-panas di sini, nggak panas-panas, dingin-dingin di hijau ini. Hari ini sudah masuk 1 Oktober. Sebentar lagi 2025 berakhir gitu ya. Karena itu Media Talk siang hari ini pas banget gitu ya. Karena kita diajak untuk berdiskusi soal peraturan Presiden nomor 87 tahun 2025 tentang peta jalan perlindungan anak di ranah daring, di ranah dalam jaringan, daring itu ya. Di ranah dalam jaringan tahun 2025-2029. Nah teman-teman, ini Perpres ini kan masih panas ya. Makanya tadi saya bilang udah bulan Oktober, tapi kalau sudah pindah tahun 2026 menjadi dingin. Jadi kita berharap masih di tahun 2025 ini, kawan-kawan wartawan termasuk saya, kita ikut mengawal bagaimana Perpres 87 2025 ini bisa disosialisasikan. Hari ini Humas Kementerian PPA mengajak kita untuk dialog, kita pengayaan lagi, kita panasin lagi kira-kira ya, supaya kebijakan pemerintah ini benar-benar bisa sampai kepada masyarakat. Tapi kita juga tidak hanya berharap sampai, tetapi betul-betul ada actionnya. Kata action itu berarti kalau bahasa dalam birokrasi implementasi. Nah bagaimana kita memastikan Perpres 87 2025 ini diimplementasikan. Sebelum saya memulai, kita bangkitkan lagi bagaimana kita nggak bisa tolak situasi di daring, digital bahasanya sekarang Bu Ratna, Pak Iksan. Makin kesininya makin ngeri. Saya harus mengatakan makin ngeri. Karena ini sudah nyasar kepada kelompok-kelompok rentan, yaitu tadi masuknya itu ke anak-anak, generasi penerus kita. Nah teman-teman media, saya kira ini penting untuk kita membedah. Peta jalan perlindungan anak di ranah daring ini harus kita kuliti lagi, kita eksplorasi lagi lebih mendalam sejauh mana efektivitas dari peta jalan ini buat melindungi anak-anak kita. Siang ini kita sudah bersama dengan Pelaksana Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Ibu Ratna Susyanawati, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Dan siapa yang tidak kenal Bu Ratna ya? Ada yang belum kenal? Nah, kalau belum kenal saya mau kenalkan lagi. Mari kita tepuk tangan buat Bu Ratna deh. Ini kayaknya udah tegang, baru bicara peta jalan kita mulai tegang. Nah, bersama Bu Ratna kita ada didampingi yang sudah dari tadi Bu Ratna, Pak Iksan selaku Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak. Oh sekarang itu ya luar biasa ini langsung PKA gitu ya Pak Iksan ya. Saya agak kurang ngeh dengan asdep soalnya. Jadi ini luar biasa berarti langsung ke bawahnya perlindungan khusus ya Pak kebijakannya. Fokusnya itu loh Pak. Kadang-kadang nama asdep dengan deputinya kan macam-macam gitu ya. Ternyata Pak Iksan di bidang perlindungan khusus itu ya kebijakannya. Kita tepuk tangan buat Pak Iksan. Ini kalau Pak Iksan ini kalau nggak dikasih ketawa pasti bawaannya serius. Jadi nah, tapi kalau udah dikasih ketawa nanti Pak Iksan ini bisa candain kita lupa diri nanti. Baik, mari kita dengarkan pemantik ya Bu Ratna ya. Enaknya pemantik ya Pak Iksan ya. Supaya kita terpancing untuk membedah lebih jauh. Monggo Bu Ratna, kita berikan waktu mau butuh 10 menit atau 15 menit dengan Pak Iksan. Monggo tapi kita sisakan untuk diskusi lebih banyak, waktu diskusi lebih enak ya. Wartawan udah panas juga ini. Monggo silakan kita beri silakan kepada Bu Ratna. Ya, terima kasih
Mbak Sonia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan yang harus selalu kita syukuri, salam bahagia dan salam sehat. Amin. Yang terakhir Terima kasih Mbak Sonia, sahabat saya berapa tahun? Enggak kenal. Dan kalau dengan teman-teman media itu saya rindu selalu. Mengapa? Karena ini semua kalau nggak dikatakan nggak kenal, kenalnya sudah cukup lama. Apalagi Bang Marbun itu dari kita mulai, semuanya artinya kehadiran Bang Marbun, Mbak Mia. Ini dari tahun berapa Mbak Mia? Wah, Bang Marbun, ini juga sering kali kita langsung bisa head to head gitu ya. Kalau ada, karena kami tahu persis dan terkait dengan kehadiran, saya selalu mengapresiasi Mbak Sonia, kehadiran teman-teman ini luar biasa karena inilah menjadi garda terdepan untuk bisa membantu kami melakukan diseminasi, membantu kepada khususnya kepada publik terkait dengan isu-isu terkini yang dimiliki oleh pemerintah, khususnya lagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terima kasih banyak atas komitmen, atas support yang luar biasa dari teman-teman media, sahabat terdekatnya Kementerian PPPA. Dan hari ini masih fresh in the oven gitu ya. Kalau kita berbicara tentang Perpres nomor 87 tahun 2022 dan nanti 25 dan nanti Pak Iksan ini yang mengawal 2 tahun 3 tahun terakhir ini dan kita melihat progres kesungguhan bahwasanya lahirnya atau penetapan dari Perpres ini ditunggu oleh banyak pihak dan mulai begitu penetapan ini sudah banyak yang teman-teman yang kemudian juga menyambut baik. Artinya menyambut baik ini berkomitmen apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman di kementerian lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya. Saya sebut besok Pak Iksan diajak diskusi intensif dengan teman-teman Menko Polkam. Kemudian kemarin saya juga hadir mewakili Bu Menteri di BNPT. Semuanya tidak terlepas dari isu terkait dengan bagaimana sejatinya Mbak Sonia, teman-teman semua, dampak dari digitalisasi yang luar biasa. VOCA yang ini juga luar biasa. Artinya keterbukaan, aksesibilitas semua masyarakat global, tidak hanya Indonesia. Karena ini menjadi sebuah cara bagaimana kemajuan peradaban, bagaimana kemajuan teknologi itu juga seiring sejalan dengan apa yang menjadi dimensi kearifan lokal masing-masing negara. Nah ini yang juga kekhawatiran yang tadi disampaikan Mbak Sonia betul sekali, karena ibarat pedang ini bermata dua. Ya, positif negatif. Tapi bagaimana kita bisa memaksimalkan apa yang kemajuan teknologi, STEM yang ini juga luar biasa ini bisa kita manfaatkan sebagai arah untuk menjadi yang lebih baik, kan itu sejatinya. Karena kita tidak bisa meninggalkan teknologi, kita tidak bisa meninggalkan digital. Namun sekali lagi filter yang harus kita gunakan. Dan inisiasi demi inisiasi, kalau dari sisi regulasi kita harus bangga 100%, bahkan mungkin luar biasa karena Indonesia itu termasuk negara yang adaptif gitu ya. Begitu ada isu-isu global, kemudian di sisi penguatan regulasi itu Indonesia ada di garda terdepan. Dan ini selalu menjadi showcase kita. Di event-event ASEAN nanti juga ada pertemuan November itu ada ICT Forum yang diinisiasi oleh ASEAN dan tuan rumahnya nanti di Malaysia. Kemudian juga ada isu cyber yang ini juga di Hanoi, ini di tingkat di tingkat regional di ASEAN. Artinya apa? Semua negara juga membidik isu ini menjadi muatan yang tentunya juga menjadi perhatian. Teman-teman sekalian, Mbak Sonia, apa yang menjadi filosofi atau latar belakang dari regulasi-regulasi tentang pentingnya artinya pencegahan lah. Kalau kita itu sana ada Mas Anang ya. Mas Anang, itu di sana betul? Betul kan? Kalau dari saya pasti ketahuan. Selamat datang Mas Anang. Ya, jadi kembali lagi bahwasannya terkait dengan isu teknologi ini bagaimana kita mengantisipasinya. Kita sudah punya undang-undang ITE. Ya, karena ini semua berkorelasi dengan apa yang nanti menjadi induk. Ya, jadi induknya itu sejatinya ada undang-undang ITE. Karena undang-undang ITE ini ketika juga banyak hal-hal yang harus kita terjemahkan karena ketika itu bentuknya peraturan pemerintah, peraturan presiden ini sudah lari dalam konteks implementasi. Kerangka dasarnya, regulasi dasarnya adalah bagaimana memastikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia dan kita sekarang ini menjurus kepada khususnya anak. 28,67%
populasi Indonesia itu adalah anak. Yang ini yang juga harus kita kuatkan untuk itu. Nah untuk itu ini juga syukur alhamdulillah ya Pak Ihsan. Di satu sisi teman-teman di sepanjang 2025 sebelumnya sudah ada peraturan pemerintah nomor 17 2025 yang terkait dengan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik. Jadi dua hal. Di satu sisi ketika bicara Perpres nomor 87 2025 kita akan mengatur sinergitas antar kementerian lembaga. Siapa berbuat apa? Ini yang terkait dengan peta jalan. Makanya nyebutnya sebagai peta jalan. Karena ketika peta jalan itu arah menuju ya paling tidak 5 tahun ke depan ya. Dan tahun-tahun selanjutnya. Nah di satu sisi kita juga ingin memperbaiki dari sisi tata kelola penyelenggara sistem elektroniknya. Itu melalui PP nomor 17 yang kita kenal sebagai PP Tunas. Jadi ini sangat-sangat beririsan dan kementerian-kementerian lead-nya pun sebetulnya sama. Ya, hampir sama. Nah, ini yang menjadi muatan strategis menurut kita semua, kita patut berbangga hati. 2 minggu pasca penerbitan Perpres ini, semuanya kemudian sudah mulai bergerak. Karena isu perlindungan anak di ranah digital atau ranah daring ini sudah menjadi, tadi dikhawatirkan ya, sudah banyak kasus-kasus yang kemudian muncul di masyarakat karena pengaruh dari penggunaan teknologi dan informasi yang begitu masif. Kurang lebih sebetulnya itu adalah filosofi yang mendasari. Karena juga saat ini kalau kita meniti data, survei pengalaman hidup anak dan remaja 2024 juga mencatat demikian. Sebelumnya 2022. Ingat Mbak Sonia, bagaimana perjuangan kita untuk memasukkan kekerasan seksual berbasis elektronik yang kemudian menjadi perjuangan 1 dari 9 jenis kekerasan seksual. Itu juga menjadi faktor kunci bahwa persoalan-persoalan kekerasan dengan aneka ragam bentuknya itu juga dipengaruhi oleh masifnya penggunaan teknologi dan informasi. Nah, kalau kita merilis dalam Snapar 2024 ini juga digawangi oleh Pak Ihsan pada saat itu tercatat bahwa 4 dari 100 anak laki-laki dan perempuan di perkotaan dan perdesaan itu mengakses digital yang kemudian mengarah kepada kekerasan seksual non kontak. Ini yang data yang kita peroleh. Nah, kemudian juga berdasarkan Susenas 2023 disebutkan bahwa anak usia 7 sampai dengan 17 tahun ini masifnya aksesibilitas terhadap internet itu naiknya cepat banget 30% dalam waktu 5 tahun. 2018 itu aksesibilitasnya 40,25%. Ya, akses terhadap internet. Kemudian di tahun 2023 naiknya luar biasa. 74,25% anak yang mengakses internet. Untuk apa mereka mengakses internet? Ada untuk hiburan, untuk mencari jejaring sosial, kemudian juga metode pembelajaran, belajar melalui online, kemudian juga ada sekedar untuk belanja online. Nah, ada juga yang belanja online. Nah, ini kan sekarang ini aksesibilitas itu luar biasa ya. Ini yang data-data yang juga untuk konten. Nah, ada juga yang untuk konten. Nah, ini data Susenas 2023 menyebutkan seperti itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi latar belakang bahwa perlu kerja bersama, setidaknya ada 15 ya Pak Ihsan ya, 15 kementerian lembaga yang nanti akan terlibat dalam peta jalan pelindungan anak di ranah daring ini. Ada 15 dan masing-masing akan bekerja dalam konteks nantinya tentunya Perpres ini akan menjadi guidance, panduan bagi kementerian lembaga termasuk daerah. Supaya ini ada interconnecting antara di tingkat pusat dan daerah. Apakah nanti daerah juga akan melakukan hal yang sama? Iya. Karena ini akan menjadi patokan, menjadi dasar dalam pelaksanaan atau perlindungan anak di ranah daring. Artinya kerja-kerja kolaborasi ini tidak hanya akan diselesaikan di tingkat pusat, tetapi daerah pun demikian. Karena data dan fakta menunjukkan bahwa tidak hanya ini terjadi di tingkat pusat, tetapi daerah itu juga memberikan dampak yang sangat signifikan di dalamnya. Nah, kemudian terkait dengan arah dan kebijakan dan strateginya ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana negara hadir dengan melakukan penghormatan, kemudian pemenuhan dan pelindungan hak anak di ranah daring ini juga tentunya nanti arah kebijakannya adalah penguatan kapasitas anak itu sendiri. Menjadi sangat penting karena
saat ini anak, masyarakat, keluarga itu juga untuk bisa mereka memiliki kemandirian, memiliki resilient, memiliki ketahanan diri untuk bisa memanfaatkan teknologi informasi ini sesuai dengan peruntukannya. Kemudian juga pastinya karena ini peta jalan pasti akan menguatkan jejaring kerja dan sinergitas antar kementerian, pemerintah daerah, termasuk juga peran dari masyarakat. Karena ini menjadi sangat penting ketika kita menyebut sebagai unit terkecil dalam masyarakat, tentunya keluarga juga memiliki peran yang sangat signifikan. Tidak hanya di sisi kuratif, kalau sudah kuratif penanganan artinya mau nggak mau harus kita selesaikan. Ibu Menteri selalu nyampaikan, kita jangan sebagai pemadam kebakaran, ya betul ya. Tetapi yang harus kita kuatkan adalah upaya-upaya untuk menutup di awalnya adalah preventifnya, pencegahannya. Setelah kita melakukan upaya-upaya pencegahan, tentunya yang harus kita lakukan adalah promotif. Kemudian juga promosi besar-besaran bahwa sekarang ini sudah ada loh aturan yang kemudian mengatur semuanya bekerja. Dan ini juga melihat spesifikasi dari karakteristik kalau kita berbicara isu perempuan dan anak ini kan cross-cutting ya. Nggak bisa dikerjakan sendiri oleh Kementerian PPPA. Nah ini yang menjadi muatan dasar dan tentunya strateginya adalah lebih banyak pada aspek pencegahan, kemudian penanganan dan kolaborasi. Ini 3 aspek utama teman-teman. Bagaimana kita bisa memaksimalkan upaya pencegahan ini bisa dilakukan secara kolaboratif bersama-sama oleh kementerian lembaga. Kalau tadi tercatat siapa saja 15 kementerian ini dan tentunya ada peran-peran yang ketika pencegahan, penanganan ini juga tidak lepas dari bicara penanganan pastinya aparat penegak hukum untuk bisa memberikan kepastian hukum. Penegakan hukum juga menjadi sangat penting yang ada di dalam ketentuan yang kita harapkan di Perpres ini. Kemudian juga kalau kita strateginya seperti apa, tentunya ini juga ada intervensi. Kementerian PPPA perannya seperti apa sih di dalam Perpres ini? Pasti kita kanal utama kita adalah melakukan koordinator, pastinya kita diminta untuk memastikan penguatan kerangka regulasinya. Nah ini juga inisiasinya dari kita ya Pak Ihsan ya, dari Kementerian PPPA, kemudian juga untuk memastikan potensi risiko menjadi sangat penting saat ini. Dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa meyakinkan kepada publik, kepada masyarakat, kepada keluarga terkait dari dampak yang luar biasa dari penggunaan teknologi informasi atau internet ini kepada kehidupan anak-anak kita. Karena sekarang ini sudah cukup banyak kasus-kasus yang kemudian kekerasan terhadap anak muncul karena penggunaan teknologi informasi ini yang dibutuhkan. Kemudian juga kita penguatan pemahaman menjadi sangat penting ya pada pola asuh. Nah, pola asuh ini yang kemudian juga menjadi kemarin muncul Mbak Sonya, ingat kita berapa tahun menginisiasi tentang pentingnya regulasi terkait dengan pengasuhan. Ini juga akan menjadi daya dorong, menjadi daya ungkit ke depan bahwa pola-pola pengasuhan yang kemudian juga memberikan anak supaya ada intensitas dalam keluarga, ketahanan keluarga, karena dari survei menunjukkan anak-anak itu kalau bercerita tidak kepada orang tuanya loh sekarang. Porsi terbesar kemana? Peer groupnya, kepada teman-temannya. Artinya apa? Ini yang juga harus kita pastikan betul nanti di dalam rancang bangun dari kebutuhan kita untuk urgensi terkait dengan undang-undang pengasuhan, rancangan undang-undang pengasuhan. Kemudian juga pasti awareness, kesadaran masyarakat yang harus kita bangun, Bapak, teman-teman semuanya, dan memastikan seperti apa sih sebetulnya pembatasan anak ini terhadap gawe. Beberapa negara sudah melakukan pembatasan. Australia ada batas-batas di usia-usia tertentu. Apakah Indonesia juga akan mengarah ke sana? Ini juga menjadi bagian yang penting di beberapa negara Eropa, Skandinavia terutama yang dengan kemajuan teknologi yang sudah sangat canggih. Ini pun sekarang juga sudah mulai ada kekhawatiran dengan melakukan pembatasan-pembatasan itu. Nah, ini beberapa hal yang tentunya dari sisi pencegahan dari mulai unit terkecil keluarga. Untuk penanganan, ini yang juga beberapa hal kasus-kasus yang luar biasa saat ini penggunaan teknologi informasi ini. Misalnya juga teman-teman kemarin ada kasus yang di Jawa Barat, seorang ibu kemudian mengakhiri hidupnya bersama dengan anaknya karena dampak juga, karena mereka ada indikasi terlilit hutang, judol dan sebagainya. Nah ini yang juga kemudian merasa bahwa akhir menyelesaikan sebuah persoalan itu dengan melakukan ya bunuh diri. Nah kemudian juga
kasus-kasus kekerasan seksual yang disebabkan karena adiktif terhadap materi-materi pornografi, Mbak Sonia. Ini juga luar biasa. Kecenderungan kenaikan tren-tren kasus insest. Ya, artinya kemarin juga kita dihebohkan dengan fantasi sedarah. Nah, itu kan juga karena aksesibilitas dan ruang-ruang ketika mengakses terhadap teknologi informasi yang kemudian tidak diikuti dengan pembelajaran yang cukup untuk itu. Nah, ini yang kemudian juga menjadi perhatian bersama bahwa saat ini kita juga tujuan utamanya kalau dari sisi pencegahan pastinya kita ingin menyelamatkan anak-anak kita ini. Tidak berarti bahwa menutup ruang mereka untuk mengakses teknologi, tetapi teknologi yang positif tentunya. Nah, ini yang harus kita kuatkan itu, dan tentunya dari aspek layanan ini juga peningkatan kompetensi bagi teman-teman dari aparat penegak hukum menjadi penting, sensitivitas untuk mulai mengenali jenis-jenis kekerasan, jenis-jenis kejahatan yang bermuaranya adalah karena penggunaan teknologi informasi. Ini juga menjadi sangat penting, dan juga tidak hanya bagi teman-teman di aparat penegak hukum, tetapi juga dalam konteks bagi teman-teman para penyelenggara layanan. Ini juga luar biasa. Kami juga harus diberikan pemahaman untuk juga bisa memastikan bagaimana sih sejatinya ketika di ranah daring menyikapi atau mengidentifikasi bagaimana sih ciri-ciri pelaku ketika pelaku itu di ranah daring. Ini juga pembekalan-pembekalan yang kita berikan kepada teman-teman melalui mekanisme manajemen kasus yang kita lakukan sekarang ini, Mbak Sonia. Jadi sensitivitas teman-teman para penyelenggara layanan ini mulai kita arahkan ke sana untuk bisa memiliki kepekaan ketika bagaimana sih sebetulnya ciri-ciri pelaku atau anak yang kemudian menjadi korban kekerasan di ranah daring ini. Nah, ini yang juga menjadi kekuatan, menjadi dasar untuk kita bisa memastikan itu semua bisa berjalan, hulu hilirnya itu berjalan dengan baik. Sekali lagi preventif, promotif, publikasi, promosi, kuratif, pemulihan juga menjadi penting. Dan juga membuka ruang untuk aksesibilitas bagi para korban khususnya untuk memiliki ruang empower, ruang untuk mengakses pemberdayaan. Ini juga sangat banyak, kemarin juga dalam setiap kunjungan-kunjungan Ibu Menteri itu selalu saja menemukan, Mbak Sonia, kasus-kasus yang ditangani UPT di PPA. Anak umur 17 tahun, kemudian karena kenalan lebih banyak juga kasusnya itu karena kenalan di media sosial. Facebook, apalagi tuh. Apa ya biasanya aksesnya? MiChat. Iya ada ya, MiChat ada tuh. Aplikasi itu kan ada sekarang ini, dan kemudian dia tidak bertemu secara awalnya. Mereka tidak bertemu, tapi sekali ketemu terjadi kontak fisik, terjadi ya kemudian akhirnya mereka punya anak. Padahal usianya masih 17 tahun, 16 tahun. Belum lagi kasus-kasus human trafficking. Human trafficking pun sekarang menggunakan rekrutmennya itu menggunakan media sosial. Nah, ini yang juga harus kita antisipasi bersama teman-teman semuanya. Dan yang terakhir pastinya dari strategi yang pencegahan penanganan yang ketiga adalah kolaborasi, sinergitas. Ini yang menjadi peran penting ya Pak Ihsan. Besok isunya kalau di Polkam pasti karena di sana ada kementerian yang terkait dengan keamanan, itu keamanan digital melalui cyber. Melalui cyber ini juga menjadi komitmen bersama. Selain itu juga aplikasi-aplikasi yang disampaikan oleh juga teman-teman atau masyarakat itu sekarang berkembang sangat masif, itu aplikasi-aplikasi yang kemudian diakses oleh anak-anak yang awalnya itu adalah aplikasi-aplikasi yang terkait dengan mainan gitu ya, tapi lama-lama konten atau substansi itu adalah konten-konten yang syarat dengan tidak hanya konten yang kemudian mengajak mereka masuk di dalam mekanisme yang dilakukan oleh oknum-oknum, namun juga banyak juga yang kemudian kemarin, karena saya baru kemarin menghadiri rakor koordinasi yang disampaikan oleh BNPT, banyak juga sekarang menggunakan teknologi ini merekrut anak untuk menjadi membangun untuk jaringan terorisme dan radikalisme. Ini juga menjadi bagian yang ternyata metodenya juga demikian. Anak bisa merekrutmen di daerah provinsi lain dengan provinsi lain karena kecanggihan teknologi. Karena mereka mampu memberikan antar teman kan bahasanya bahasa pertemanan ya, bahasa-bahasa yang mudah dimahami, kemudian akhirnya itu menjadi korban untuk rekrutmen
kasus-kasus yang terkait dengan terorisme dan radikalisme. Ini contoh konkret yang kemarin juga disampaikan oleh Densus 88. Nah, bentuk-bentuk kemitraan inilah yang tentunya sekali lagi kolaborasi pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah tidak akan mampu untuk bisa menutup celah-celah yang sangat masif terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Untuk itu pentahelix system tidak bisa ditinggalkan dalam semua aspek. Jadi ada peran-peran dari dunia usaha, ada peran-peran dari perguruan tinggi, ada peran-peran dari masyarakat, ada peran dari teman-teman media. Ini yang menjadi sangat penting. Kolaborasi 5 unsur inilah yang harus diperkuat dan itu juga dipertegas di dalam peta jalan ini ya Pak Ihsan. Nanti tolong ditambahkan bagaimana dinamika pada saat kita juga mengusulkan bahwa ini menjadi satu faktor kemendesakan. Tentunya pemerintah memiliki pertimbangan, memiliki cara-cara mengapa ini kemudian usulan-usulan yang terkait dengan apa yang kita sampaikan terkait dengan kemendesakan bahwa perlindungan anak di ranah daring ini harus menjadi fokus saat ini dan ke depan pastinya, dan ini harus memberikan yang namanya konvergensi program dan anggaran. Kalau ini sudah masuk dalam konvergensi program dan anggaran, ini akan memastikan sustainability dari program-program atau rancang bangun siapa berbuat apa ini akan lebih kelihatan. Jadi itu yang kurang lebih Mbak Sonia yang mendasari saya ingin lebih banyak nanti teman-teman media ini yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Faktanya begini loh, apa yang bisa kita lakukan itu kan menjadi sangat penting. Dan kalau sekali lagi berbicara kerentanan anak ini menjadi luar biasa. Anak karena dengan karakteristiknya, namun di balik itu anak-anak ini sejatinya menjadi apa ya? Menjadi potensi, menjadi resource yang luar biasa. Kalau kita berbicara 2045, apa yang harus kita lakukan untuk 28,67% sumber daya manusia yang saat ini ada? Mereka harus kita isi, mereka harus kita arahkan kepada jalan-jalan yang positif, mereka juga harus kita siapkan. Nah, ini yang menjadi sangat penting tanpa meninggalkan arus globalisasi yang sedemikian pesat. Namun sekali lagi kesempatan untuk bisa menguatkan anak-anak ini menjadi sangat penting. Literasi digital ini juga menjadi bagian yang penting, dan edukasi, kemudian juga kampanye masif harus terus kita jalankan. Teman-teman media ada peran untuk bisa membantu kami berharap betul untuk bisa memastikan tidak hanya ketika kasus-kasus itu sudah terjadi. Artinya kita ada di tengah, fase kuratif. Namun sekali lagi yang terpenting adalah di awalnya, di hulunya adalah bagaimana sih kita bisa bekerja bersama-sama dengan cara kita masing-masing, tetapi tentunya didasari oleh komitmen yang sama semua pihak. Itu Mbak Sonia, kurang lebih isinya. Nanti mungkin ada kesempatan Pak Ihsan menambahkan bagaimana kejadian 2 tahun terakhir atau mungkin sebelumnya, dan kemudian perjuangan kita, mengapa kita sangat gigih untuk mendorong, kok sudah ada PP Tunas, mengapa kita juga ada Perpres ini, peta jalan. Itu yang kemudian akan menjawab sinergi kolaborasi. Ada 6 aktor kunci, ada Kementerian PPPA, ada Kementerian Komdiki, ada Kementerian Dikdasmen, ada teman-teman Kementerian Agama, ada teman-teman Kemendagri, dan ada teman-teman dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Itu yang ada di PP Tunas. Namun ada selebihnya kita juga memperlebar itu ya Pak Ihsan. Tidak hanya itu, tapi ada peran-peran kementerian lain termasuk aparat penegak hukum. Terima kasih Mbak Sonia. Baik, tepuk tangan buat Bu Ratna ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, bicara peta jalan ini memang kalau teman-teman media itu biasanya ini mau kemana gitu. Tapi sebelum kemana harus tahu dulu situasinya. Makanya tadi kalau Bu Ratna menyinggung soal Tunas, waktu PP Tunas dulu kita bingung nih. Soalnya di media itu ada 2 versi, Tunas dan Tuntas. Iya Pak Ihsan. Coba browsing. Ada 2 itu PP-nya. Nggak tahu ya Marbun kamu. Tapi waktu itu PP diluncurkan, saya ingat tuh Lebaran, habis Lebaran di Tunas itu. Ya nggak Pak Ihsan ya? Tunas itu pas puasa. Pas puasa ya, Ramadan. Ya Ramadan. Nah tapi kemudian kita bingung, ini Tunas, Tuntas. Karena itu waktu di Sesnek itu
kurang tegas gitu Pak. Ini lalu kemudian di NGO kan belum dapat waktu itu. Nah tapi kita bersyukur ini sudah masuk ke peta jalan. Cuma tadi lagi-lagi Bu Ratna sudah jelaskan tadi planning pertama, kedua, ketiga gitu ya. Gimana? Nah meskipun Bu Ratna mau mention ya harus tahu situasinya. Kalau sampai dilahirkan PP dan kemudian sampai kemudian di breakdown jadi peta jalan, ini serius. Nah karena itu Bu Ratna dengan Pak Iksan mesti tambahin, emang gimana sih situasinya? Sehingga perlu sesegera mungkin tadi Bu Ratna bilang kemendesakan urgen gitu ya. Mendesak itu kan urgen ya Bu ya. Keurgensian. Urgensi dari lahirnya PT Tunas dan lahirnya peta jalan ini seperti apa? Supaya ketika mau tadi Bu Ratna bilang promotif lebih penting, kuratif bahkan belakangannya empowering ya tadi. 5 ya tadi Bu itu nih. Preventif, promotif, publikasi, apa 4-nya? Kuratif. Empower yang belakang, penguatan. Nah tapi kan semua itu lebih baik dicegah kan. Nah untuk mencegahnya peta jalan ini harus mantep gitu loh. Gimana Pak? Pak Iksan mau tambahin situasinya seserem apa sih? Situasi anak-anak di wilayah daring meskipun tadi Bu Ratna bilang wow semuanya sampai bahkan teroris pun udah masuk gitu ya. Tapi situasi menurut deteksi, diagnosa pemerintah sebenarnya seperti apa? Iya, terima kasih Mbak Sonya, yang terhormat Bu Deputi dan rekan-rekan media yang kami cintai. Terkait dengan situasi kenapa akhirnya peraturan Presiden nomor 87 2025 ini diinisiasi ya. Itu tadi Ibu Deputi sudah menyinggung soal bahwa intervensi atau internet ini sudah tidak bisa dihindari lagi, adalah sebuah keniscayaan yang harus kita terima ya. Era digital itu sesuatu yang nggak bisa kita tolak, dan di satu sisi ini memberikan banyak manfaat ya, termasuk pada anak-anak kita. Mereka bisa banyak menambah wawasan ya melalui akses internet yang sangat cepat tersebut. Namun di sisi lain ada potensi bahaya ya, ada potensi bahaya. Jadi ada pedang bermata dua nih, ada sisi positifnya, namun juga ada sisi negatifnya. Negatifnya ini kemudian dan sudah banyak ada beberapa kajian yang dilakukan sebelum ya inisiasi Perpres ini dilakukan ya. Jadi memang inisiasi Perpres ini dilakukan berdasarkan banyak kajian yang dilakukan ya. Seperti contoh salah satunya kajian tentang pengetahuan dan kebiasaan daring orang tua dan anak-anak di Indonesia yang diinisiasi oleh Save Online, HPAD dan didukung oleh UNICEF. Dan ada juga kajian-kajian lainnya yang ini kemudian menginisiasi awalnya untuk menyusun peta jalan ini dalam bentuk peraturan menteri. Ya awalnya ya, tapi mengingat kekuatan dan jangkauan aksi-aksi yang harus dilakukan ini lintas kementerian, maka diputuskan dalam bentuk Perpres. Kalau hanya peraturan menteri ini tidak bisa secara aturan yang berlaku, peraturan menteri ini tidak bisa mengatur tusi kementerian lain, sehingga diaturlah dalam bentuk aturan yang lebih tinggi, yaitu peraturan presiden yang bisa mengikat kementerian lembaga yang sesuai dengan tusi tugas dan fungsinya. Jadi kurang lebih itu situasi yang dihadapi. Nah, dan yang selanjutnya adalah kenapa kemudian ada aturan khusus yang terkait dengan pelindungan anak di ranah dalam jaringan ini, karena memang ada seperti perlindungan anak. Perlindungan anak juga enggak, undang-undang perlindungan anak juga secara spesifik enggak ada. Undang-undang TPKS gitu ya, undang-undang 12 2022 juga tidak spesifik mengatur ya, hanya bentuk salah satu bentuk saja gitu ya. Tapi bagaimana
mekanisme pencegahannya, penanganannya tidak diatur. Atas dasar itulah kemudian di samping tadi situasi potensi bahaya dan juga tidak ada regulasi yang mengatur secara spesifik, maka diinisiasilah peraturan presiden ini. Nah, dapat kami sampaikan bahwa inisiasi ini jauh sebelum tahun 2023. Nah, 2023 itulah adalah kami berdasarkan Kepres keputusan presiden, saya lupa nomornya, yang dimana setiap tahun dikeluarkan program penyusunan ya, Proksun ya, dan Perpres ini menjadi salah satu dari peraturan presiden yang diusulkan untuk dibuat pada tahun 2023. Nah, pada tahun 2023 tersebut di pertengahan itu kami dihubungi oleh teman-teman Komdigi bahwa mereka akan menginisiasi satu peraturan yang diikat dalam peraturan pemerintah yang sekarang jadi PP Tunas. Itu awalnya namanya adalah pelindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Ya, awalnya seperti itu ya. Tapi kemudian direvisi sehingga menjadi yang saat ini, yaitu tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak, karena memang sesuai dengan tusinya. Dan itu di pertengahan. Jadi saat kami sedang menginisiasi Perpres ini sedang berproses, kemudian di pertengahan tahun kami diberikan informasi, Komdigi juga menginisiasi itu. Nah, ini menurut hemat saya poin penting yang saat itu saya sampaikan, jangan sampai ini terjadi overlapping. Ya, itu ingin memastikan sehingga dalam proses kami menyusun Perpres ini dan dalam proses mereka Komdigi menyusun PP tersebut, PP Tunas, itu kami selalu saling terlibat. Mereka terlibat ketika kami menyusun ini dan kami dilibatkan dalam proses penyusunan PP Tunas untuk memastikan tidak ada tumpang tindih atau overlapping di dalam muatan-muatannya. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan di sini adalah apa yang membedakan antara Perpres peta jalan dengan PP Tunas. Kalau PP Tunas itu fokus pengaturannya kepada penyelenggara sistem elektronik dalam pelindungan anak. Jadi di situ diatur bagaimana kewajiban yang perlu dipegang ya, yang perlu dimiliki oleh setiap PSE, penyelenggara sistem elektronik, dalam pelindungan anak ketika mereka menginisiasi atau mereka sebutnya adalah produk, layanan dan fitur ya, PLF ya. Memastikan bahwa produk, layanan dan fitur yang diproduksi oleh setiap PSE itu ramah anak ya, ramah anak. Jadi lebih kepada pengaturannya di dalam PP Tunas itu adalah kepada entitas PSE-nya, ya, entitas PSE-nya. Sementara di Perpres ini adalah lebih banyak mengatur KL-nya sebagai pemilik regulasi, ya, sebagai pemegang kewenangan, kebijakan, ya. Itu yang membedakan keduanya. Jadi dalam Perpres ini hanya mengatur KL-nya. KL mana saja sesuai dengan tusinya yang bisa berkontribusi dalam upaya melindungi anak di ranah dalam jaringan. Tadi Ibu Deputi menyampaikan ada 15 kementerian lembaga penanggung jawab ya. Kalau boleh saya sebutkan di antaranya selain KPPPA ada Komdigi, kemudian ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, kemudian ada Kementerian Sosial, ada Kementerian Kesehatan, kemudian ada Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Dukbangga, kemudian ada Kementerian Dalam Negeri,
ada kepolisian dan Kementerian Luar Negeri ya, Kejaksaan Agung juga. Jadi itu kurang lebih 15 kementerian yang menjadi PIC. Tapi tidak cukup 15 kementerian lembaga ini, ada kementerian lembaga lainnya yang sifatnya dia terkait. Jadi kalau di dalam lampiran Perpres ini ada lampiran metrik di mana ada kementerian penanggung jawab, kemudian ada kolom kementerian lembaga terkait. Jadi dan tadi Ibu Deputi menyampaikan ada 3 strategi pencegahan, ya, kemudian ada penanganan, ada kolaborasi. 3 strategi utama itulah yang diusung dalam Perpres ini dalam upaya melindungi anak di ranah dalam jaringan. Kurang lebih itu Mbak Sonia, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Iksan. Nah, jadi jelas ya teman-teman, saya juga jadi tambah pengetahuan tadi. Jadi kalau Tunas lebih menyasar pada PSE-nya. Ya kalau bilang PSE kita suka bilang kan termasuk operator-operator itu loh yang platform-platform gitu. Pokoknya yang terkait dengan tata kelola, betul. Pokoknya siapa saja yang berkaitan dengan itu mereka. Tapi yang Perpres ini lebih pada pelaksanaan untuk di KL ya, kira-kira gitu, kementerian lembaga. Teman-teman bisa bedakan ya berarti ya. Cuman peta jalan nih mulainya seperti apa jalannya nanti, tadi sudah ada 3 strategi, 3 bahkan ya, 3 bahkan tadi 1, 2, 3 tadi Bu Deputi sampaikan. Nah pasti teman-teman penasaran. Kalau saya yang nanya nanti ini tanya 3 arah, 3 kita nih. 3 orang nih di sini gitu ya. Kira-kira kayak apa? Saya nggak ngerti, Anang itu mudeng nggak ya ini yang saya sedang jelaskan. Soalnya dia kelihatannya kok cuma senyum-senyum gitu loh. Dia ngerti nggak yang ini? Biar dia ini. Dia jadi teman-teman silahkan mengelaborasi. Tadi Pak Iksan udah bedakan antara PP Tunas dengan Perpres peta jalan. Domainnya kayak apa gitu ya. Nah sekarang bagaimana kita bisa mensosialisasikan kepada publik? Ini barang apa sih? Ini agak susah nih Pak. Kalau wartawan tuh kalau dikasih regulasi gini mesti yang agak makanya saya bilang Anang kira-kira pasti dia nggak mudeng ini, dia mesti tanya ini gitu ya. Silakan bercanda. Kalau sama Anang kita udah bestie friend jadi nggak apa-apa. Yang lain nih. Silakan teman-teman, Anang langsung coba. Bener kan? Sini. Tanya dong. Kok Waalaikumsalam Pak Anang. Ini pakai mic karena mau direkam. Mesti pakai mic, jangan sampai nggak terekam. Nggak biar saya berdiri juga. Izin Bu Ratna, mungkin terkait dengan peta jalan ini Bu, saya ya tadi Mbak Sonia ngomong agak bingung gitu karena ngambil angle yang mau ditulis. Yang jadi pertanyaan saya mungkin ini kan saya bacanya di yang dikirim di grup ini kan masih global banget Bu. Mungkin ada pertanyaan soal kemajuan teknologi nih yang luar biasa ini di sejumlah negara juga melakukan pelarangan, misalnya di Australia sudah melarang akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Kemudian Perancis melarang di sekolah untuk anak usia 6 sampai 15 tahun. Korea Selatan melarang ruang kelas mulai 2026. Belanda melarang ponsel di ruang kelas sejak 2024. Kemudian Denmark menyarankan anak di bawah 13 tahun tidak punya smartphone sendiri. Nah, dengan kemajuan teknologi ini kita mungkin jarang lihat anak yang tidak bawa handphone. Kalau tadi di peta jalan itu memberikan semacam aturan agar tidak terkontaminasi dengan isinya, nah kenapa nggak handphonenya yang dilarang gitu? Nah ini di negara-negara lain sudah menerapkan itu, bahkan Amerika yang negara asalnya media sosial itu juga sudah melarang di negara bagian di Los Angeles misalnya. Nah maksud saya, pertanyaan saya, apakah di peta jalan ini ada semacam larangan bagi anak-anak untuk tidak menggunakan handphone misalnya, atau pembatasan di ruang kelas misalnya diterapkan di Korea Selatan misalnya, atau seperti apa Bu? Karena bagi saya
karena gadget ini ujungnya terjadi tindak kekerasan terhadap anak maupun pelakunya seorang anak, biasanya gitu. Mungkin itu aja pertanyaan Bu, mungkin bisa dielaborasi apakah di peta jalan ini ada klausul itu gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas tenan gitu loh pertanyaannya. Jadi Anang itu ingin memasuki wilayah ini operasional itu Pak Iksan Bu Ratna gitu. Jadi tadi saya bilang kalau wartawan kan kalau cuma regulasi doang tuh kayaknya dia mau bikin leadnya susah. Dari tadi pasti leadnya nggak ada. Angel tuh ada perpres tentang peta jalan. Ini masyarakat tuh biasa. Jadi kira-kira di peta jalan maupun bisa juga narik lagi ke Tunas Pak. Akan masuk ke situ, ke operasionalnya seperti negara-negara lain. Udah pada tindakan konkret. Intinya Anang mau bilang, lah kita mau cegah ini cegahnya gimana? Pakai cara apa kan Nang? Lah iya, cara apa yang mau dipakai? Cara jitu apa di dalam peta jalan yang kira-kira direkomendasikan supaya kita bergerak cepat di kemendesakan tadi. Iya. Monggo Bu Deputi. Itulah kalau senior kayak begitu datang ditembak gitu. Wah. Oh dia udah Iya, tahu itu. Dari tadi udah bahasa senyum itu Bu. Ya, Monggo. terima kasih Mas Nanang. Jadi kalau kita bicara regulasi pasti ini akan menjadi tataran yang kemudian how to implemented gitu ya. Jadi kalau ini sifatnya adalah peraturan presiden pasti tidak ada aturan yang kemudian menjadikan sanksi hukum, nggak ada. Oh. Nggak ada, sanksi hukum nggak ada. Kecuali undang-undang ya, kecuali undang-undang. Tetapi ini menjadi jembatan, menjadi bridging. Kan ini kerja-kerja akan dilakukan evaluasi nanti. Mungkin kita jadi tahap awal ya, kita lakukan komunikasi antar para pihak Mbak Sonia, Mas Nanang. Sebetulnya upaya-upaya untuk bisa memastikan sejatinya HP ini mau dikemanakan, misalnya ya contohnya ya, penggunaan terkait dengan media sosial. Banyak cara yang sudah kita coba lakukan. Bertepatan dengan kemarin yang kita pesantren ramah anak, pesantren yang satu hari yang kita dengan PMK ada satu kegiatan bertepatan dengan bulan Ramadan, kita menginisiasi gerakan Ramadan ramah anak. Jadi ada satu hari tanpa gadget. Itu sebuah inisiasi yang kemudian akan menjadi formulasi awal. Bagi kita tentunya tidak semudah itu ya. Kemudian pasti negara-negara itu sudah melakukan survei, kajian yang sangat kuat ketika kita juga akan melakukan pembatasan yang sama yang tadi seperti disampaikan Mas Nanang. Australia, kemudian mana tadi? Prancis, Korea Selatan sebagai negara Asia Timur yang teknologinya juga sangat luar biasa. Nah ini yang akan kita lakukan. Nanti beberapa hal yang kita evaluasi pastinya kita juga akan mengarah ke sana. Seperti sekarang ini, Kementerian Dikdasmen. Itu di dalam modul pembelajarannya akan mencoba kembali ke cara konvensional. Metode pembelajarannya. Bagaimana sih sebetulnya proporsi ketika nanti belajar tanpa menggunakan gawe. Sejatinya gawe ini dimulai pada masa COVID kan teman-teman. Pembelajaran menggunakan gawe itu kan karena situasi pada saat itu COVID. Nah kemudian lanjut, ya kan Mas Nanang? Pada saat itu pembelajaran kita kan menggunakan metode cara konvensional. Belajar dengan modul-modul, belajar dengan membaca langsung dihadapkan pada buku, pembelajaran. Nah begitu 2019, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan ada interaksi sosial pada saat itu, cara pembelajarannya adalah menggunakan media sosial. Nah ini rupanya berlanjut. Nah ini yang juga kita dorong bagaimana nanti Kementerian Dikdasmen atau dulu Kementerian Dikbud untuk juga kembali kepada cara-cara pembelajaran yang menggunakan ya cara-cara yang tidak semuanya yang cara-cara lama itu kemudian menjadi jelek gitu. Tapi bagaimana nanti untuk melakukan pembatasan ini akan menjadi diskusi awal kita, apakah cukup dengan peraturan regulasi ini juga akan mengantarkan kita pada sebuah evaluasi, pada sebuah kajian, kita berani untuk memastikan di ruang-ruang tertentu tentunya. Di ruang-ruang tertentu ada pembatasan untuk penggunaan gawe. Ya, tetapi di dalam permen ataupun di dalam perpres ataupun di dalam PP tidak ada yang pasal yang mengamanatkan bahwa itu melarang penggunaan sampai sejauh ini ya Pak Iksan ya. Tetapi kalau itu akan menjadi cara untuk kita memformulasikan berdasarkan kondisi fakta yang ada saat ini dengan masifnya penggunaan teknologi itu ternyata dampaknya luar biasa, ya itu kita
kita dorong nanti pastinya gitu. Itu mungkin ya. Tapi satu sisi sekarang ini kan tidak bisa kita langsung ya. Kemarin ketika ada aplikasi kemudian kita akan menyampaikan memblok gitu aja sudah ramai. Kemarin katakanlah ada satu aplikasi yang kemudian karena itu dampaknya luar biasa di masyarakat kemudian sudah opininya macam-macam kan kemarin. Nah ini yang juga akan kita lakukan pertemuan. Kita belum ada pertemuan koordinasi awal ya Pak Iksan ya. Nanti dalam waktu dekat kita juga akan mengkoordinasikan ini untuk bertemu dengan teman-teman terutama 15 kementerian kunci tadi, termasuk ini juga ada peran PPATK ya teman-teman ya. Karena tadi seperti judul lainnya aliran-aliran yang masuk di dalam sirkulasi penggunaan aliran-aliran budget gitu yang masuk di dalam penggunaan teknologi ini yang kemudian akan berdampak pada proses-proses permasalahan kekerasan terhadap anak karena ini ranah daring perlindungan anak itu juga menjadi ini ada PPATK di dalam 15 kementerian lembaga ini. Betul ya Pak Iksan ya? Ada PPATK seperti halnya ketika juga jenis-jenis kejahatan-kejahatan yang lain. Ingat tidak kita kemudian ketika kasus-kasus trafficking dan sebagainya gugus tugas kemudian memasukkan PPATK sebagai unsur yang kemudian untuk mengecek seberapa besar sih sejatinya ini menjadi sebuah alur bisnis mungkin ataukah ada sebuah cara-cara baru yang kemudian ini menjadi konsentrasi dari sisi aliran pendanaannya. Ini ada PPATK di sana. Perpres ini ada PPATK kah? Iya. Ada PPATK. Karena memang kalau Bu Ratna ikuti dengan KPAI waktu lalu ini juga ada KPAI. KPAI waktu lalu sudah mengundang PPATK. Iya kan? Dan PPATK sudah memaparkan bagaimana transaksi, transaksi konten-konten pornografi dan transaksi seksual dengan melibatkan anak secara daring, Pak Iksan itu udah harganya nilai transaksinya sudah sekian miliar, bukan kecil ya. Itu ya, Nang, kita dulu sudah dari tahun lalu kalau nggak salah itu disampaikan oleh PPATK dibuka. Oleh PPATK dan 2 tahun ini pasti sudah angkanya pasti sudah jauh melampaui yang sebelumnya. Nah karena itu ini penting gitu. Maka kenapa kita ingin tahu lebih jauh langkahnya kira-kira sebenarnya peta jalan ini kira-kira mau namanya peta ya Bu. Step-stepnya kayak apa sehingga terukur gitu ya Onang ya. Satu kita lagi tahu. Mungkin Mbak Sonia melihat urgensi ini. Nanti 10 Oktober di masa awal dari RPJMN itu masing-masing kementerian kan membuat renstra. Ya, 10 Oktober itu menjadi batas akhir untuk finalisasi renstra masing-masing kementerian lembaga. Nah, kami besok ya Pak Iksan ya. Kami besok pertama setelah ini pertemuan pertama dengan teman-teman media ini menjadi pertama yang kita pilih ya Bu Karo untuk mendesiminasikan perpres ini. Jadi yang besok kita akan mengundang 15 aktor kunci ini untuk memastikan konvergensi program dan anggaran, sustainability dari proses-proses kerja-kerja kita untuk peta jalan perlindungan anak di ranah daring ini terintegrasi support oleh program dan anggaran masing-masing kementerian lembaga. Jadi kami ingin memastikan minimal 15 kementerian yang secara eksplisit menjadi aktor kunci di dalam perpres ini, kita ingin ini terwarnai dalam renstra mereka. Jadi besok kita bisa ya Pak Iksan ya, besok kita akan meyakinkan itu, mudah-mudahan waktunya belum terlambat ya, supaya nanti betul-betul kerja-kerja ini bisa memastikan, termasuk kajian-kajian yang tadi disampaikan oleh Mas Nanang. Jadi betul-betul kita tidak bisa langsung sepihak bahwa kita akan memutuskan untuk tidak menggunakan teknologi, tidak menggunakan sebutlah penggunaan pembatasan handphone, gawai, tapi ini akan menjadi proses yang mengantarkan bahwa ini akan menjadi sebuah kebutuhan kemendesakan lagi bahwa salah satu upaya untuk bisa memberikan perlindungan lebih kepada anak di ranah daring salah satunya adalah pembatasan penggunaan gadget. Ini yang akan kita yang possible nanti. Kira-kira dijangkau itu ya Bu ya. Betul. Kalau disuruh jangan itu susah ya kalau di Indonesia ya. Ya, bukan susah. Langsung perlu kita lakukan analisis yang mendalam. Ya, dampak-dampaknya itu harus kita. Tetapi sudah sempat disampaikan Bu Menteri juga sangat gigih ya menyampaikan ini terutama kepada Kementerian Didasmen untuk bisa mengembalikan lagi pola pendidikan
yang ya menggunakan gadget dan sebagainya. Dan kemudian juga ini akan berkorelasi nanti pada harapan kita terkait dengan pola-pola pengasuhan. Kemarin juga muncul artinya inisiasi bahwa terkait dengan rancangan undang-undang pengasuhan ini juga sudah harus mulai dihidupkan kembali setelah beberapa tahun terakhir ini memang kita dorong namun juga belum berjalan seperti apa yang kita harapkan. Oke. Jadi intinya Anang, berarti yang lebih possible untuk kita untuk PP Tunas dengan peta jalan ini yang paling ini bukan untuk berhenti total, lebih pada membatasi, mengaturnya ya. Pak Iksan boleh ditambahin supaya kita lagi cari lead. Betul. Ini Pak ini lagi cari angle ini. Jadi Indonesia ini mau bawa kemana ini? Malah meledak gitu ya. Ngatur kali ya. Betul. Betul itu. Oh memang ini Mas Anang ini makin ini ya. Coba Pak Iksan silakan ditambahkan. Kalau tadi merujuk pada pertanyaan Mas Anang, apakah dalam Perpres Peta Jalan ini ada muatan terkait dengan pembatasan atau bahkan larangan penggunaan HP? Saya jawab tidak ada. Tidak ada, ya. Tapi meskipun di kementerian lembaga itu iya. Pengaturan terkait dengan mekanisme penggunaan atau mengakses informasi teknologi informasi ini ada di PP Tunas. Kalau kita lihat di pasal 2 ya ayat 4 ya kalau saya baca di sini kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap PSE itu adalah pertama informasi mengenai batasan minimum usia anak yang dapat menggunakan produk, layanan, dan fitur. Kemudian yang kedua, mekanisme verifikasi pengguna anak. Dan terakhir, mekanisme pelaporan atas penyalahgunaan penggunaan TIK tersebut. Jadi itu yang menjadi kewajiban dari PSE yang ini dikelola oleh Komdigi. Di dalam dalam Perpres Peta Jalan ini terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh Kemenkomdigi adalah pertama kalau saya baca di sini ya mungkin nanti teman-teman media bisa melihat di lampiran ini tersedianya sistem dan mekanisme pemutusan akses ya ketika ada yang lebih optimal. Jadi selama ini yang kami ketahui ya sebatas pemahaman kami terkait dengan upaya Komdigi atau peran Komdigi terkait dengan situs-situs yang tidak tepat ya tidak layak untuk anak itu adalah ada laporan dari masyarakat termasuk laporan dari kementerian lembaga bahwa ini perlu diputus dan mereka memutusnya. Nah mekanisme ini akan mereka di sini di dalam Perpres Peta Jalan akan lebih dioptimalkan gitu ya sehingga memperkecil masuknya muatan-muatan yang mungkin akan bisa diakses oleh anak. Itu salah satu peran dari Komdigi. Nah, hal lain yang dilakukan oleh KL lain ya, ini pada bagian pencegahan itu adalah dari sisi kami membuat modul secara umum bagaimana pelindungan anak di ranah dalam jaringan dan modul-modul ini akan digunakan oleh semua sekolah yang di bawah koordinasi Kemendikdasmen dan Kementerian Agama yang juga menyelenggarakan pendidikan di agama untuk mereka sosialisasikan termasuk melatih para guru, tenaga pendidik dan kependidikan. Kemudian upaya lainnya dalam aspek pencegahan adalah kami melakukan kajian atas potensi bahaya risiko. Kemudian melihat juga pola perilaku anak. Nah, bagian-bagian inilah yang kemudian bisa menjadikan pijakan kami bagaimana kemudian melakukan intervensi yang lebih tepat terkait dengan
akses anak terhadap teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Demikian Pak Nanang. Oke, terima kasih Pak Iksan. Tepuk tangan buat Pak Iksan. Gimana Nang? Jelas? Kok masih senyum gitu loh? Belum puas berarti ya? Oke. Iya, dia tuh pingin yang gitu-gitu. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Monggo. Nih ya, nih, dari tadi dia sudah datang lebih awal, dia udah siapin pertanyaannya. Ya, Mbak. Selamat siang Ibu, Bapak. Pertanyaan saya tadi mungkin Dari siapa? Oh iya, saya Mia dari Jawa Pos. Pertanyaan saya mungkin tadi saya yang agak kelewat atau seperti apa, boleh disampaikan tidak ya Bu, berapa angka kekerasan pada anak ataupun perempuan di ranah daring ini dalam beberapa tahun terakhir gitu kan? Karena sepertinya tadi Itu survei tadi yang disampaikan Bu Ani. mungkin boleh didetailkan lagi gitu kan, angkanya secara pasti yang terdetek, Update ya. betul gitu kan, atau mungkin dari pelaporan di SAPA atau seperti apa gitu Bu, terkait kekerasan di ranah daring untuk anak dan perempuan ini. Kemudian yang kedua, tadi Bu Ratna sempat menyinggung soal kecenderungan kenaikan kasus incest gitu Bu, karena tadi mengakses. Nah itu boleh dielaborasi lagi tidak Bu? Seperti apa sih saat ini selain terakhir kan yang kasus di Facebook itu ya? Atau kalau nggak salah ya yang kasus-kasus ini, apakah muncul kasus-kasus baru lagi atau seperti apa? Terima kasih Bu. Langsung ya. Monggo, ada yang pertanyaan senada? Iya, ada pertanyaan senada dengan Mia supaya satu kali jalan. Soalnya kalau butuh angka, butuh data. Ya, ada yang mau nanya Lia ini. Dewi baru datang nih soalnya nih. Kelompok laki-laki di sini. Ada yang mau bertanya? Oke, berarti ini masih bicara angka ya. Ini apakah ada data terbaru sebenarnya selain kasus-kasus yang kita sudah pantau ya Mia ya? Di KPPS sendiri merekam nggak? Merekam kasus-kasus di daring karena ini urgent loh Bu. Ibu tadi udah bilang mendesak. Monggo Bu Ratna. Iya, saya pikir ini menjadi kesempatan yang baik ya teman-teman. Saya juga senang kalau ini juga nanti ada masukan-masukan. Seperti Mas Nanang itu sebenarnya masukan bagi kami untuk nanti ke depan. Kenapa ini tidak ada menjadi dasar bagi kami ketika dalam pertemuan-pertemuan koordinasi bahwa kemendesakan untuk pembatasan jajan itu menjadi penting dengan melihat negara A, negara B, pastinya dengan konteks lokal yang berbeda-beda. Kita lihat saja Korea Selatan misalnya, itu kan salah satu negara Asia ya, yang kemudian juga teknologinya sangat tinggi, tetapi mereka juga sudah melakukan awareness dengan melakukan pembatasan. Itu tadi saya sudah sampaikan ke Pak Asdep, yang nanti juga akan besok mungkin dalam rapat-rapat koordinasi, itu juga menjadi penting saat ini. Justru ini akan menjadi masukan Mas Nanang. Terima kasih banyak, karena memang kalau dari sisi aturan, kita belum ada aturan yang kemudian melarang secara tegas. Bahwa yang melarang kemudian dilakukan pemutusan belum ada. Tetapi justru ini akan menjadi muatan bagi kita semua untuk bisa memastikan tadi, karena semuanya pasti harus ada kajian yang komprehensif ya, tidak bisa serta-merta kita disamakan dengan negara maju. Australia pasti punya pertimbangan lain, Perancis punya pertimbangan lain, Denmark punya pertimbangan lain, bahkan sekelas Amerika pun mungkin juga pertimbangan lain. Nah ini juga justru akan menjadi terima kasih banyak, karena memang desakan ini sudah banyak yang menyampaikan itu, hanya kita belum bertemu, menyatukan satu padankan konsep yang sama ya. Mengapa kalau kita membatasi, dan kalaupun kemudian akhirnya melarang, apa dampak dan risikonya, kan itu harus kita pikirkan ya. Intinya tadi Anang mau bilang kalau negara lain sudah punya strategi, Indonesia kapan gitu udah kan? punya cara, lah kita cara ngobatinya langkah apa? Betul Anang? Iya. Gitu. Ya sekarang ini yang harus kita lakukan dengan berdasarkan pada strategi yang dikembangkan melalui roadmap itu atau peta jalan itu 3 tadi. Ya kita memperkuat di hulunya pencegahan, melakukan penanganan yang sesuai dengan sesuai dengan konteks isu yang saat ini dilakukan. Kemudian secara di ujungnya ketika ada faktor-faktor lain, pemulihan korban juga menjadi penting. Ya 3 aspek ini dan koordinasi sinergi itu yang harus kita lakukan. Jadi tapi ini menjadi daya dorong Pak Iksan. Besok bisa disampaikan, besok ada rapat juga dengan teman-teman Komdiji, teman-teman Polkam gitu ya. Artinya ini menjadi cara bagi kita, apakah
juga gerakan-gerakan yang kemudian temporary, misalnya seperti gerakan 1 hari tanpa gawe, itu ternyata dampaknya juga luar biasa. Itu hanya 1 hari loh. Kalau kita dalam 1 bulan, setengah tahun atau selamanya mungkin, itu kan akan memberikan efek yang luar biasa. Ini masukan yang keren, Mas Nanang. Oke. Iya, Mbak Mia. Balik ke Mia datanya. Iya, data pasti dinamis. Ya, datanya sangat dinamis. Tapi kalau kita berbicara tentang filosofi yang tadi disampaikan oleh Pak Iksan, mengapa ini menjadi kemendesakan? Itu saya sampaikan bahwa ini datanya dari survei nasional pengalaman hidup anak remaja 2024. Ini sebentar lagi survei akan kita lakukan lagi nih. Tidak terasa 3 tahun lagi. 3 tahun itu artinya 2027. 2027 akan kita lakukan kembali Mbak Sonia, survei per 3 tahun. Ini pasti datanya juga nanti akan berkembang terus. Kemudian juga terkait dengan Susenas. Susenas ini terakhir 2023 yang tadi saya sampaikan bahwa ada tren kenaikan dari 2018 ke 2023 berdasarkan Susenas ya. Itu tadi trennya hampir 30% tren kenaikannya. Dari 40,25% di 2018 menjadi 74,25%. Berapa persen itu kenaikannya? Hampir 30% dalam durasi waktu 5 tahun. Ini belum kita lihat real time-nya itu ya, dengan kasus-kasus yang selama ini juga terlaporkan kepada kita. Nah, kasus-kasus yang terkait dengan misalnya dampak dari penggunaan media sosial adalah pornografi. Undang-undang kita itu juga sangat antisipatif loh Mbak Mia, teman-teman semuanya. 2008 kita sudah punya undang-undang pornografi dengan segala iramanya. Ingat nggak Mbak Sonia? Ketika kita melahirkan undang-undang pornografi itu luar biasa. Terkait dengan daya tolaknya juga luar biasa. Ingat gak pada saat undang-undang pornografi 2008, bahkan ini ancamannya disintegrasi bangsa. Ada provinsi yang kemudian mau keluar dari Indonesia dan sebagainya. Nah ini juga ketika satu sisi kita ingin menajamkan bahwa dampak-dampak pornografi ini ternyata luar biasa, baik dari sisi contoh, dari sisi klinis, dari sisi medis, membuktikan bahwa dari dokter, dari neurolog, anak yang kemudian adiktif terhadap pornografi itu otak kirinya mengecil. Dia tidak bisa mengakses apapun. Dia sudah ada di dalam mata mereka, mata dia itu ya pornografi, adiktif gitu. Ini neurolog ya yang berbicara ya. Dampak dari pornografi. Artinya apa? Kalau pornografi didapatkannya selain yang mungkin dia lihat, tapi kan pasti masifnya dari penggunaan media. Nah ini yang juga sejatinya antisipasi ini sudah kita lakukan jauh-jauh hari, tapi sekali lagi teknologi bahkan undang-undang informasi teknologi ITE pun juga sudah antisipasi dari berbagai hal. Tidak cukup ternyata dari sisi implementasinya, kita masih butuh menguatkan dari sisi penyelenggara tata kelolanya tadi yang disampaikan Pak Iksan. Tata kelolanya bagaimana fitur, bagaimana layanan, bagaimana fitur layanan dan produk layanan pun juga harus mulai melihat bahwa sebagian besar yang mengonsumsi ini adalah 18 tahun ke bawah atau anak. Makasih Mbak Mia, datanya dinamis ya. Atau ada data kayak Simponi laporan yang itu ada nggak Bu? Kalau yang banyak yang terpapar gadget lalu menjadi korban. Ini kan juga survei. Perempuan ada. Kalau di perempuan kan surveinya ada KBGO. Kita mengenalnya sebagai kekerasan berbasis gender online. Itu. Di dalamnya juga ada yang kemudian KS. Kalau kekerasan seksual berbasis elektronik, itu kan juga sudah cukup masif, cukup banyak. Tapi kalau untuk mendapatkan angka, saya hati-hati ya, jangan Mia sampai. maunya yang update ya, terbaru. Kalau survei kan berarti ada agak mundur. Nah kalau yang sekarang misalnya kayak informasi yang running, informasinya biasanya layanan Simponi kan biasanya kan. Simponi kan juga bisa diakses ya di sana. Bisa juga harusnya gitu ya. Jenis kekerasannya, lokusnya, TKP-nya di mana, dilakukan oleh siapa. Trennya juga bisa kelihatan kan Pak Iksan di Simponi trennya kan meningkat terus ya. Karena itu juga fenomena gunung es. Pasti kalau Simponi kan pelaporan. Artinya yang itu juga data-data yang perlu diakurasi kembali karena pelaporan ya. Oke. Terus incest tadi data juga ini kan belum bisa berarti itu.
Sebetulnya ada, cuma harus betul-betul dicek kembali. Ya, kalau incest ya. Berapa kasus-kasus yang selama ini masuk di gara-gara pelayanan. daring gitu ya? Karena dia melihat dari ya adiktif misalnya, yang kasus-kasus selalu disampaikan Ibu Menteri yang dua kakak beradik, kemudian satu karena pelecehan karena kekerasan seksual, satunya sampai hamil sampai melahirkan yang dilakukan oleh anak-anak temennya usia 8 sampai 12 tahun, yaitu karena penggunaan gadget. Iya. Ya, oke. Ada lagi yang mau nanya? Lia udah panas? Masukan juga keren Pak Nanang tadi, seperti Pak Nanang. Ada lagi masih mau memperdalam? Monggo. Silakan. TVRI, Dai. Ada? Dewi, Antara. Mana Dewi? Nah itu kan mau juga ini. Penasaran ya? Selamat siang Ibu, Bapak, mohon maaf mungkin tadi banyak tertinggal tapi mau memastikan juga kan kalau PP Tunas ini kan Bu Menteri sudah banyak bicara soal pemberian sanksi begitu ya, termasuk nanti pencatatan sanksinya. Tapi kan PSE di Indonesia ini banyak sekali ya Bu, anak-anak juga sudah lebih pintar, 10 langkah lebih cepat daripada kita. Mereka udah lebih jago. Mereka udah tahu cara bikin akun pakai nama-nama yang nggak bisa diketahui. Saya lihat Pak dari IDN Times. Iya. Jadi mungkin di sini jadi momen juga ya untuk meminta komitmen dari pemerintah begitu, bagaimana nantinya PSE ini bisa memang menjalankan aturan yang sudah ada begitu. Serta bagaimana juga pemerintah mengantisipasi langkah anak-anak kita yang lebih pintar ini gitu. Karena mereka lagi-lagi 10 langkah lebih depan daripada kita. Kita baru bikin akun apa, mereka 10 akun udah punya Bu. Buat stalk temannya ada. Buat main Roblox ada lagi akunnya. Terus banyak juga yang ternyata kenalan-kenalan kita nggak tahu mereka kenalan sama siapa di balik layar gitu Bu. Mungkin setelah dikasih aturan orang tua memang memberikan batasan atau orang tua jadi punya kapabilitas lebih, anak diberi batasan. Tapi kita nggak tahu orang yang menjangkau langsung anak itu seperti apa gitu. Nanti bagaimana pemerintah mungkin bisa lebih memanjangkan tangannya menjangkau hal-hal yang lebih dalam lagi seperti itu, bukan hanya soal platformnya tapi orang-orang di balik layar yang justru memanfaatkan platform ini untuk menjerat anak-anak itu sendiri gitu aja sih Bu. Terima kasih Ibu dan Bapak. Silakan. Gimana Pak Iksan? Iya, kalau tadi pertanyaannya saya tangkap bagaimana PSE bisa comply terhadap PP Tunas ya. Tentunya walaupun ini menjadi ranahnya Komdigi ya selaku kementerian yang membawahi ya, yang mengatur tata kelola PSE tentunya menjadi tanggung jawabnya Komdigi. Kalau kita pelajari PP Tunas itu memang aturannya cukup ketat dan ini ada beberapa PSE yang komplain sih sebenarnya ini aturannya ribet sekali gitu ya. Bagaimana kan PSE ini jutaan ya, bukan ribuan lagi, jutaan ya. Bagaimana kemudian Kementerian Komdigi ini bisa memantau semuanya walaupun ada kriteria, kalau nggak salah ada 6 atau 7 ya di dalam PP Tunas itu yang harus dipenuhi oleh setiap PSE agar mereka bisa melakukan semacam self assessment, evaluasi mandiri terlebih dahulu, kemudian hasilnya untuk memastikan PLF-nya itu produk layanan fiturnya itu sesuai boleh sederhananya ramah anak lah ya. Kemudian diajukan kepada Kementerian Komdigi. Nah, Komdigi kemudian melakukan verifikasi untuk menentukan apakah PLF yang masing-masing PSE yang sudah mengajukan untuk diverifikasi itu mempunyai profil tinggi atau rendah. Karena salah satu dari kriteria itu profilnya tinggi, maka semuanya bisa dikategorikan tinggi. Ya, untuk anak artinya tidak aman buat anak. Tapi kalau semuanya profilnya rendah,
maka itu PLF-nya sudah ramah terhadap anak. Jadi memang ranahnya itu ada di Komdigi ya. Tentunya mengingat ini berat ya yang dilakukan Komdigi, beberapa waktu yang lalu mungkin teman-teman media mencatat bahwa Komdigi bersama 6 kementerian lain atau 5 kementerian lainnya melakukan penandatanganan MOU atau nota kesepahaman untuk mengakselerasi PP Tunas ini. Salah satunya menteri kami juga termasuk di dalamnya. Dan apa yang menjadi kewajiban kementerian kami di dalam nota kesepahaman itu sudah termaktub di dalam Perpres peta jalan tersebut. Jadi itu kemudian sekarang bagaimana comply ya, PSE comply ya, yaitu bersama-samalah Komdigi bersama paling tidak 5 kementerian lainnya sama-sama melakukan upaya-upaya untuk itu gitu. Itu yang mungkin Mbak Lia bisa kami respon. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Iksan dulu ini udah. Ada lagi yang mau merespon atau memberikan masukan supaya pas rapat KL, koordinasi KL ini juga menarik untuk dikasih masukan. Monggo, ada yang mau nanya? Silakan. Saya sedikit saja. Oke, silakan. Mbak Lia. Ini Silakan. juga. Iya. Monggo. Menambahkan Mbak Lia di dalam PP Tunas tadi sudah disampaikan oleh Pak Iksan. Di sana juga ada kewajiban-kewajiban, termasuk peran orang tua untuk melakukan juga tanggung jawab untuk melakukan pengawasan pada penggunaan media yang digunakan, media khususnya media sosial yang digunakan oleh anak-anaknya. Jadi ini menjadi sebuah proses ketika regulasi ini ada. Ini menjadi bridging, sekali lagi menjadi cara bagi kita untuk mengidentifikasi ruang-ruang mana yang ini harus dikuatkan Mbak Sonia. Ruang-ruang yang tadi kalau kita mencoba inline-kan antara PP 17, PP Tunas dengan PP PP Peta Jalan PARD ini akan kuat sekali. Bagaimana irisan di hulunya, di pencegahan ini termasuk juga peran keluarga, peran orang tua di sana. Jadi tidak hanya melepaskan pada cara-cara pembelajaran secara yang harus diketahui anak saja, orang tua harus mulai mengikuti juga. Ini yang tadi disampaikan. Ini menjadi sangat baik karena ini tidak akan mungkin ketika kita yang fungsi controlling pertama pasti dilakukan oleh orang tua di dalam keluarga. Ketika berbicara usia anak ya, ini karena kecenderungan ketika anak lebih percaya pada peer groupnya, kepada temannya, itu artinya ada sesuatu yang kurang di dalam konsep kita memastikan intimate dalam sebuah keluarga. Jadi ini kita juga mendorong ada peran tadi 5 di antara yang tadi disampaikan Pak Iksan dalam kesepakatan bersama itu yang PP Tunas itu Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Jadi ini semua cara kita lakukan dan ada satu pasal khusus yang juga mengamanatkan selain Kementerian Komdigi juga ada peran-peran yang bisa dilakukan oleh semua kementerian sesuai dengan tugas dan fungsinya. Nah ini saya pikir menjadi sebuah moda dari sisi regulasi karena regulasinya sudah keluar Mbak Sonia, teman-teman semuanya. Artinya kami akan memastikan intensitas untuk bisa memastikan bahwa Perpres 87 2025 atau menyebutnya sebagai peta jalan PARD, perlindungan anak dalam ranah daring. Nah ini yang akan kita lakukan konsolidasi. Dan kami sembari nanti untuk memastikan masukan-masukan dari semua pihak, ini juga akan menjadi daya dorong. Termasuk tadi saya terima kasih banyak karena Mas Nanang tadi menyampaikan kapan sih kita akan bisa salah satu caranya ya batasi atau kalau perlu blok gitu ya. Tapi itu kan harus memerlukan satu kajian yang utuh tentunya. Tidak bisa serta-merta kemudian kita karena ada kejadian kemudian kita reaksioner gitu ya. Tapi kita harus memberikan juga risiko dan ada hal-hal yang kemudian juga apa sih kemudian nanti dampaknya. Itu menjadi sangat penting. Nah, yang terakhir terkait dengan peta jalan ini ada peran juga nanti partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat Mbak Sonia ini akan inline dengan program salah satu program unggulannya Bu Menteri terkait dengan Ruang Bersama Indonesia. Ya, karena justru dari masyarakat bawah lah kita bisa nanti peran-peran untuk mereka juga berkontribusi, partisipasi masyarakat dari sekecil apapun, dari sekup keluarga, harapannya ini akan menjadi ruang untuk itu. Mudah-mudahan ini kita bisa membangun artinya circle gitu ya nanti apa yang harus dilakukan kemudian juga masukan-masukan terkait dengan dari teman-teman tadi
itu menjadi sangat sangat penting. Itu baru satu dari sekian. Mungkin ada cara-cara strategi lain yang juga sangat sangat mendukung, sangat membantu untuk apa yang kita lakukan dengan end goal-nya dari peta jalan ini tentunya adalah memberikan perlindungan dari sisi-sisi kerentanan yang dimiliki anak terhadap pengaruhan teknologi dan informasi. Monggo Pak Iksan. Ya. Iya jadi Iya. panas ini. Tambahan ya, kalau kita lihat secara seksama ya antara dua regulasi ini ya PP Tunas dan Perpres Peta Jalan ini sebenarnya satu hal yang sinergis. Di satu sisi PP Tunas ini mengatur soal PSE-nya yang mereka menghasilkan produk layanan dan fitur. Iya. Produk layanan dan fitur ini adalah pintu masuk bagi siapapun ya, termasuk anak dalam konteks ini untuk melihat dunia luar, dunia global, baik hal yang sifatnya positif maupun negatif. Nah, ini kemudian diatur bagaimana apa yang dilihat, yang disaksikan oleh anak ini hal-hal positif semua dan mengurangi hal yang negatif. Nah, di sisi yang lain, Perpres Peta Jalan lebih kepada salah satu kelompok sasarannya adalah anak, ya. Bagaimana kita menyasar kelompok-kelompok anak, termasuk forum anak yang dikelola oleh Kementerian PPPA ini dalam aspek literasi digitalnya, bagaimana berinternet dengan sehat, ya, dan menyebarluaskan vibe-nya kepada sesama peer group-nya gitu ya, sehingga semakin banyak orang tahu bagaimana berinternet dengan sehat, mereka mudah-mudahan terhindar dari penyalahgunaan. Kemudian nggak lupa juga kepada keluarga, ya, orang tua di sini memiliki peran penting yang ini menjadi sebenarnya tantangan. Bagaimana kemudian keluarga kita punya keluarga kita, orang tua dari anak-anak itu mempunyai kepedulian, concern yang besar terkait keselamatan anak ini, tumbuh kembangnya. Bagaimana memastikan komunikasi yang intens dan berkualitas antara anak dan orang tuanya itu benar-benar kuat ya. Jangan berkumpul secara fisik tapi tidak secara hati ya, karena masing-masing megang gadget ya. Kemudian dengan masyarakatnya juga ya. Jadi benar-benar menyasar kepada anaknya sebagai entitas yang menjadi concern kita, kemudian kepada orang tua dan keluarganya dan juga masyarakat. Jadi sebenarnya sangat sinergis antara kedua regulasi ini. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Pak Iksan. Makin jelas ya. Jadi kira-kira Mia ini ya tadi sama Anang ya gitu ya. Enggak bersebelahan gitu ya. Tunas dengan peta jalan. Satu alur gitu ya Pak ya. Cuman kalau tadi yang satu nyasar PSE, yang satu ke KL 15, tapi semuanya tujuannya untuk anak, melindungi anak. Kira-kira gitu ya Pak ya? Oke. Ada lagi yang mau mengelaborasi atau mau bertanya? Udah cukup ya kayaknya ya. Udah gak ada yang penasaran nih kecuali Anang udah cukup Nang? Oke, Lia udah cukup. Jadi mudah-mudahan ya Bu Ratna, Pak Iksan, teman-teman bisa elaborasi lebih jauh lagi. Tentu kalau wartawan itu biasanya dia akan memperkaya dengan ini kasus-kasus dan peristiwa. Kayak Mia tuh seneng angkanya tadi. Ya tentu Perpres dan PP ini lahir kan karena ada kasus, karena ada soal. Jadi mengapa kemudian pertanyaan teman-teman tadi bukan tidak tertarik dengan regulasi Pak. Tapi kita semua berangkat bahwa ada regulasi pengaturan ini kemendesakan tadi karena ada situasi yang di luar kontrol kita yang terjadi dengan era digital saat ini. Karena itu teman-teman semoga Perpres ini bisa dengan segera disosialisasikan. Tetapi seperti yang saya sampaikan di awal diskusi media talk kita siang hari ini Bu Ratna, Pak Iksan, jangan berhenti di sosialisasi. Jangan berhenti di rapat-rapat saja, tapi bagaimana aturan ini betul-betul menyentuh di aksinya. Sehingga tadi kalau wartawan kan pingin yang langsung kelihatan Pak. Kalau di Vietnam langsung begini, di Australia langsung begini kan. Kita karena sudah sekian lama Pak. Kalau wartawan kan tiap hari berhadapan dengan kasus-kasus Bu Karo. Ini kita kalau lihat kasus tiap hari, lelah banget kalau lihat. Hari ini sudah terjadi tadi. Lia yang bilang 10
kali lebih cepat, lebih pintar. Nah karena itu pemerintah seharusnya lebih mengantisipasi itu, lebih pintar dengan regulasi yang makin menyentuh. Demikian teman-teman, kita berharap PP Tunas tidak berhenti di PP, tapi Perpres juga akan betul-betul diimplementasikan dan kerja bersama. Tadi Bu Ratna ulang-ulang nih kolaborasi menjadi penting. Nah teman-teman, peran wartawan yaitu menyampaikan, mempromosikan dan mensosialisasikan, dan tentu memberi masukan kepada pemerintah bahwa ada hal yang berkembang di masyarakat, yaitu tadi kita tuh butuh tahu langkah pemerintah yang cepat tapi tepat untuk menangani situasi kekerasan di dunia daring ini. Ini bukan lagi, kalau tulisan saya Pak Iksan, bukan lagi berbahaya, tapi sudah benar-benar darurat. Darurat. Kalau kita masih bilang ini bahaya, ini udah darurat Pak. Kalau tidak ada diagnosa dan penanganan yang tepat, ini kita akan kehilangan anak-anak di masa kini. Demikian teman-teman media talk kita pada siang tadi sampai jam ini, kira-kira semoga akan memberi manfaat dan teman-teman bisa tulis sehingga didiseminasikan informasi ini kepada publik. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Ratna dan Pak Iksan yang sudah berbagi informasi, dan buat teman-teman yang sudah memperkaya dengan pertanyaan maupun masukan buat Kementerian PPA. Sekali lagi terima kasih, semoga media talk ini terus berlanjut, semakin pintar wartawan dan Kementerian PPA makin juga dibantu untuk sosialisasinya. Saya akhiri media talk kita pada siang hari ini, sampai bertemu pada media talk yang lain. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.